warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Muna dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode ilmiah dalam ekosistem sekolah. Waktu itu, saya sudah melakukan observasi atau pengamatan terhadap ekosistem sekolah. Berikut hasil observasinya. Lokasi observasinya belakang ruang F, parkiran belakang atau lapangan, taman depan, parkiran depan, depan ruang podcast, dan depan ruang tari. Lingkungan abiotiknya yaitu tanah, batu, air, udara, matahari, batu bata, kayu, besi, paving, dan cahaya. Produsennya yaitu pucuk merah, pohon pisang, pohon mangga, pohon cemara, pohon jeruk, bunga sepatu, kaktus, pohon jambu air, bunga anggrek, bunga kertas, dan banyak lagi. Sekarang konsumennya. Konsumennya yaitu burung, semut, kupu-kupu, belalang, lebah, lalat, capung, nyamuk, laba-laba, dan jangkrik. Dan yang terakhir dekomposernya, yaitu cacing dan bakteri. Yang kedua yaitu rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Contohnya bunga sepatu. Bunga sepatu menghasilkan nektar, lalu dimanfaatkan oleh lebah untuk menghasilkan makanan. Setelah itu, lebah mati akan dimakan oleh cacing. Lalu, cacing sudah mati akan diuraikan oleh bakteri dalam tanah. Dari tanah tersebut akan tumbuh kembali bunga sepatu. Ketiga, bagian A, yaitu keterkaitan biologi dalam rantai makanan. Rantai makanan erat kaitannya dengan dunia biologi. Rantai makanan ini merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Yang B, keterkaitan kimia dalam rantai makanan. Ilmu kimia memiliki manfaat penting dalam bidang pangan, terutama dalam industri makanan dan minuman, pengawetan makanan dengan pengasinan, pengalengan, dan pengemasan menggunakan prinsip ilmu kimia untuk mencegah rusaknya makanan akibat aktivitas enzim maupun pertumbuhan zat mikroba pengurai makanan. Yang C, keterkaitan fisika dalam rantai makanan. Selama rantai makanan terjadi dalam sebuah ekosistem lingkungan, terdapat aliran energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Aliran energi diperlukan agar ekosistem tetap terjaga keseimbangannya. Perpindahan energi memang benar adanya. Pasalnya, di dalam ilmu fisika dikenal hukum termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, melainkan akan diubah menjadi bentuk energi yang lain. Selain rantai makanan, pola aliran energi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk jaring-jaring makanan, piramida ekologi, hingga siklus biogeokimia. Semakin besar pola aliran energi, semakin rumit dan kompleks makhluk hidup yang berinteraksi. 4A. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Tumbuhan adalah produsen utama dalam rantai makanan. Yang B adalah konsumen. Konsumen adalah pemakan makhluk hidup lain. Konsumen pertama biasanya merupakan hewan herbivora atau omnivora, sedangkan konsumen berikutnya biasanya hewan karnivora atau omnivora. Individu adalah makhluk hidup yang hanya berjumlah satu. Yang D, populasi. Populasi adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Yang E, komunitas. Komunitasnya adalah kumpulan populasi di suatu wilayah yang saling berinteraksi dengan memengaruhi satu dengan yang lain. Yang F, ekosistem. Ekosistemnya yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang G, ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekarang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dunia organisme, seperti tanaman dengan hewan penyerbuk, contohnya serangga, kupu-kupu, ngengat, dan kelelawar. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Contohnya adalah parasit dengan inangnya.
Simbiosis komensalisme A adalah hubungan saat organisme A mendapat manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contohnya adalah burung yang bersarang di pohon. Simbiosis amensalisme adalah hubungan di mana suatu organisme A dirugikan oleh organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh organisme A. Contoh simbiosis amensalisme adalah jamur Ascomycota penicillium notatum dengan bakteri. Simbiosis netralisme adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Keduanya dapat hidup dalam satu lingkungan dengan akur tanpa saling memengaruhi. Contohnya ayam dan kambing yang hidup dalam satu lingkungan namun tidak saling memengaruhi. Simbiosis kompetisi adalah hubungan antar dua organisme yang saling bersaing dalam memperebutkan makanan maupun sumber air. Misalnya singa dan hina yang bersaing dalam mendapatkan mangsa. Serigala dan beruang yang juga bersaing dalam mendapatkan makanan. Sekarang yang 6, bagian A. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dalam urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Yang B, jaring-jaring makanan adalah sebuah proses makan-memakan antara terdiri atas beberapa rantai makanan. Dalam beberapa jenis ekosistem, dapat terjadi beberapa rantai makanan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Yang ketiga, jaring-jaring hidup adalah peristiwa makan dimakan untuk memindahkan zat dari makhluk hidup yang satu kepada makhluk hidup yang lain. Jaring-jaring kehidupan yang terdiri dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang kedua, piramida makanan adalah jenis dari rantai makanan di mana jumlahnya produsen berjumlah paling banyak dan posisinya paling bawah. Jumlah konsumen satu lebih sedikit dari produsen tapi lebih baik konsumen dua. Jumlah konsumen lebih sedikit dari konsumen satu, tetapi lebih banyak dari konsumen tiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.